Haramnya berhaji tanpa lewat pemerintah. Karena Mas Iwan, banyak sekarang yang gerilya itu untuk melakukan haji lewat Filipina, jangan haram itu. Kalau melihat keputusan MUI nomor 22 tahun ya 2000 ya nggak sah haji sampean. Karena haji itu memang yang boleh wewenang hanya ini banyak sudah sebulan yang lalu ya saya dengar ada orang beberapa yang menawarkan haji lewat Filipina. Jadi bahaya ya dan secara syar'i nggak sah. Pemerintah kalau ada apa-apa nggak punya wewenang untuk tata. Ada kawan saya cerita itu ya haji tidak lewat pemerintah. Begitu di sana kan sekarang kondisinya kan Mas apa namanya taftis itu memeriksa itu Mas keabsahan apa dokumen itu apa ya ini cegatan lah taftis itu. Kalau di Jakarta itu KTP loh apa Mas? Itu kalau ketangkep di kelompokno gak haji ya. Wis dendane 50 juta. Gak haji dia wis gak. Dari wong sak kampung ruwe haji ndek kono wae apa? Wae tau apa wukuf di Arafah ditahan itu. Bahasanya diisolasi padahal ya anjarep ya penjara itu. Gayane ae isolasi padahal ya anjarep penjara. Mari haji mulai kayak dioleno. Wis kadung celuk Pak Haji padahal kurang haji. Pak Haji nggih. Siapa gak enak watu-watuke gak enak. Watu nelongso iki rek ya. Maka kalau ada saudara, ada kawan, saya please menasihatkan jangan pernah berangkat haji tanpa pemerintah. Cogelem enggak? Jangan, sudahlah. Kita ini semampunya. Manis tato'a ilahi sabila. Orang haji itu jika dalam perjalanannya mampu. Makanya manis tato'a ilahi sabila. Kalau pemerintah sudah melarang ya berarti jalan itu sudah tutup, nggak bisa. Mas. Ada ini banyak tawaran ini. Haji ini kosong, kono dijamin, sopo sing jamin? Jangan mau. Ya, hari raya itu secara syar'i ya semestinya yang menentukan adalah pemerintah. Hanya di negeri kita ini masih dibuka ijtihad. Ya, ada yang ikut ru'yah, ada yang ikut isbat, ya kan? Ada yang ikut hisab itu menghitung gitu ya, dan pemerintah masih memberi kelonggaran. Sing kan metode niku sing Pak sing moro-moro kene riyane Selasa, kono riyane Jumat. Waduh. Iku lho sing apa kelompok apa iku ya? Iku enggak ana metode niku. Iku bukune Beta Jemur ada makna. Ya. Itu. Aku tahu maca buku iku Pak, ngawur buku iku. Apa yang memiliki tai lalat di jidatnya hidup susah. Tak delok tekku loro ya. Suwek ae wis ya. Kan nyinggung ayas gak kawenan. Sing pertama gak ilmiah, sing kedua awak kenek. Waduh. Ya. Terus takbirannya Idul Adha dimulai kapan, Mas? Setelah fajar sodik tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi hari Arafah itu. Kalau Idul Fitri baca takbir kapan kita? Ya, indal hurufi samas, malam terakhir ya dari Ramadan ya. Kalau ini lain kita ini, jadi jangan ragu sampean. Karena ini termasuk ibadah yang khusus yang pahalanya besar. Namanya takbir mutlak. Apa namanya? Simbanter apa namanya? Takbir sendiri di rumah sambil berjalan, sambil naik kendaraan. Itu hari itu setelah subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Simbanter tanggal berapa? Kapan? Setelah ini enggak ada khilaf, semua ulama sepakat. Takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini dimulai kapan? 9 Dzulhijjah setelah sampai kapan? Setelah penyembelihan setelah sholat Idul Adha.
Tak ulangi, sampai kapan? Setelah sholat. Namanya takbir apa tadi? Mutlak. Ada setelah sholat Idul Adha sampai hari terakhir tasyriqnya tanggal berapa? 10. Tanggal 10, 11, 12, 13. Ini namanya tasyriq. Apa namanya? Ya, tanggal berapa tadi? Hari raya 10, 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Lah sampai asar, mulai setelah sholat sampai asarnya tasyrik yang ini, yang akhir ini namanya takbir muqayyad. Apa namanya? Takbir yang terbatas tempatnya dan waktunya. Kapan? Tempatnya di masjid atau di musola, waktunya setelah selesai sholat. Sunnah atau wajib, ya, naflan au fardhon. Jadi kita setelah sholat sunnah itu karena masih hari tasyrik sampean anu dhewe, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Terus menyembelih korban, tak dongakno sampean luwih rezeki tahun iki iso kurban kabeh. Kurban aja, ya. Apa binatang kurban? Kambing, domba, sapi, ya, termasuk kebo, unta. Ya. Apa? Sam? Mari ngomong cok noleh Sam. Masih kon nggih masker aku ruwae ya, balik ngono. Ayam itu ayam keprek cak ayam. Satpam. Apa ini? Kambing, domba, sapi termasuk kerbau mas, satu jenis itu. Kuda gak boleh kuda, nggak ada kuda. Ya, terus onta, ya kebo bisa kebo, karena kebo itu satu kan sak komunitas ada, kan ya konco akrab, sapi kebo ketemu kan ketok ketoro anu, kayak podo sayang ini. Ya. Kalau mampunya hanya satu kambing, diniatin untuk keluarga ya nggak apa-apa, ya. Dan sampean nggak sama mas menyembelih kambing untuk misalkan untuk selamatan, nyembelih kambing untuk reuni, kak pak, sampean kayak sedekah, nggak sama dengan nyembelih kambing untuk kurban, jelas lain. Ya, dari 4 madhab itu 3 mensunahkan setiap tahun, tiap tahun loh ya. 1 mewajibkan, dalam madhab Hanafi itu mewajibkan bahwa orang Islam yang mampu wajib berkurban. Man lahu sa'atun walam yudhah fala yuqarribanna musallana. Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban tapi dia enggak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ya, tak tunggu sampean kurban kabeh cak ya. Menancak melek tuku wong lho cak, lek tuku iku teko dhewe, ojo titip nang yayasan. Apa lembaga itu ya, kecuali lembaga itu terpercaya ya mas ya, itu mas ya. Terus kok kalau nyembelih lek iso teko minimal tahu videonya, ojo mari ngono hanya percaya jangan, ini nggak sempurna sama sekali. Nabi Muhammad SAW mengkurbani putrinya Sayyidatuna Fatimah. Ya Fatimah tu kumi washhadi, wahai Fatimah kamu beranjak, ya, saksikan kurbanmu. Kurbanmu kamu lihat. Padahal kan ya wanita ya. Tapi oleh Nabi disuruh melihat apa? Kurbannya di sembelih. Jadi jangan sampai mek titip dok. Saya punya kawan akrab ya, orangnya baik, mudah-mudahan dijaga Allah Ta'ala. Suge pak, nuplit. Telepon, nuplit ya. Gus, saya kirim kambing Gus. Saya kirim kambing Gus, harganya 3,5 juta. Oh terima kasih mas, terima kasih, tak terima. Saya ngeter cuwili. Oh 3,5 kok cuwili. Sak gini cak. Kono ambil uangnya di bibir cak. Di bibir kok tak lapor kok dilereni lho.
3,5. Lah kon tuku iki piro? 2,5. Waduh kakean ngendite kon le. So 3,5 ditukokno sing 2,5. Lah kon oleh 1.000 lah ya soleh kulit tok sak. Ini bahayanya. Nah saya kalau ya apa? Aduh ngapunten Gus, jangan gini, gak boleh kamu begini. Haram. Wah, kare kak isi jono gak kelem nrimo aku, timbang kon tak lapor aku gak mau saya. Ojo akeh gondrene aku tak kei kamu. Lah mojo nyamblek 1.000 sam. Ya ini keduman mek kulit tok malah tolat. Semata elbor iki kan. Sebenarnya waduh liberal apa ini Mas? Liberal ekstrim temenan waduh. Ngefentivit dari tekek nyabrang laut ya Sam. Tekek langsung sahur. Ada lagi kisah nih saya karena ini wong lapangan Pak. Awak ini banyak cerita. Ada orang Mas titip ke masjid. Kok syafaat gini ya? Ada desa lain mengajukan proposal. Sama syafaat dikai kambing hidup. Waktu itu peristiwanya di depannya kampus Unmu, kampus 3 itu. Apa namanya perumahan apa itu. Bukit Cemara apa 7 itu apa namanya. Sama takmir dikasih hidup. Dikowo ambil arek ini. Terus besoknya masih tasrik ada jamaah apa namanya. Jamaah masjid itu Nurul Iman kalau nggak salah itu. Di apa BCT itu Bukit apa itu Bukit Cemara 7 nyari kambing lu ketemu ambek kambing sing wis dikekno wingi ku kan tengerane aja misalnya Kaji Prapto kan ono wetenge tulisane ya lu digolek Kaji Prapto wedhus sing wingi ku didol ambek arek sak wah astagfirullah gue iki tambah ekstrim iki nemen ekstrim memang cek ngendet jero anu lah ya gue ekstrim ya. Jadi jaluk mengajukan apa? Lagi aku guyon tapi temenan ya, sumpah temenan ya. Makanya saya kepingin ngasih nasihat ke Mas takmir masjid jangan ngasih hidup ke panitia yang minta-minta. Kadang-kadang ada kan enggak yayasan dewe kan gampang aja nggak kop surat dewe. Penting kalau wedhus itu kan pengeluaran kan kop surat tok aja. Ya. Jadi kalau terpaksa ngasih hidup, laporannya lengkap. Apalagi sekarang gampang, tinggal apa di video yang aja. Jangan sampai kalau perlu kita datang sendiri. Jangan sampai kurban kita ini kita sudah berkurban ternyata tidak dikurbankan. Nah, ya ini ya sing dosa panitiane yang beragama tadi insya Allah tetap dapat pahala, tapi kan ya apa? Terus apakah boleh makan daging kurbannya sendiri? Boleh gak Mas? Boleh. Ya, kecuali kalau kurbannya itu kurban wajib, kurban nazar ya. Aku lek nembak iki diterima ambek calon ujub iki tak kurban aku. Nah, ini namanya kurban wajib. Ya. Ya maka dia nggak boleh makan dagingnya. Kalau dia ini kurban sunnah, maka boleh makan dagingnya. Bahkan kalau di kitab fikih itu dia berhak 1/3 dari daging binatang kurban yang dia kurbankan sendiri tadi. Itu dengan syarat kalau dia ngrumat dhewe ya beli dewi, ngrijiki dewi, ku berhak 1/3 lah. No panitia kan ada seorang nelpon saya, Gus saya titip kambing Gus. Oh ya bagus, sunnah apa wajib? Sunnah. Sampean kepingin apanya dagingnya? Oh saya sampilnya 2. Belen dewi ya Pak. Lagi kene bagine wah ini enggak iso. Jadi dia ini kalau memang 1/3 itu 1/3 kalau dia ngurmat sendiri Mas. Yang 1/3 kedua untuk fakir miskin. Ya. 1/3 yang ketiga untuk hadiah. Jadi enggak sama pembagian daging apa kurban dengan zakat enggak sama Mas. Jadi kalau daging kurban ini bisa untuk hadiah. Ya, saya kurban
itu bisa titip itu. Saya kurban ya, tolong nanti beberapa orang diberi, ini saudara saya, misalnya. Nah, itu bentuk namanya hadiah. Jadi kalau dibagi itu begitu. Ya. Saya kira sampai di sini tentang kurban. Sebelum saya bacakan, penting juga ya ini ya. Apa pernyataan sikap terbuka Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pimpinan MUI Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur tentang RUU HIP. Saya minta kurung aja RUU HIP. Banyak yang nggak dengar loh masyarakat ini ya. Ya, iya, ya itu bahaya Pak. Ayah itu sangat ayah. Alhamdulillah NU Muhammadiyah semuanya menolak. Sebelum tak bacakan ada kurban tadi ada yang tanya. Ya Mas, Pak Mas. Untuk kurban itu yang dibagikan itu dagingnya atau daging yang sudah dimasak? Oh kalau itu boleh-boleh aja ya. Bagi yang masak pun boleh. Lek gak sampean lek gak kepengin kerepot. Daging itu gimana dulu dibagi-bagi atau daging itu setelah dibeli dibagi-bagi? Kalau selama ini ya yang berlaku contoh dari Nabi itu mentah ya, mentah. Tapi seandainya hanya sedikit ya, seandainya terjadi itu. Sak kampung itu ono 70 kakak udah seluruh pada gibas cilik-cilik ya. Kesekutnya tiba ya. Kesekut gak sengaja lho. Elbonge ono wong ngene jedak tiba. Lah itu terus lah iya bener itu kita dibahas pinter takoni iki pinter kan hadiah ya pinter sebenarnya suwun ya cek satpam enggak apa-apa bener saya rungokno sak terangno sik aja aduh di dilem tambah kemenyar iki ngene ngene Sam kondisinya kayak gini Sam ya ono cuma 2 kambing sekian kakak terus inisiatif wis dibagi matengnya cek kroso kabeh itu nggak apa-apa bener Sam tapi kalau banyak ya bagus tidak dibagi mentah jangan sampai menyembelih kurban sebelum sholat haram ada di kampung itu sebelum sholat golek wedhus itu digawe sarapan gawe narapas sarapan sampe wedhus sapa ngawur jadi panitia kalau enggak berilmu bahaya lho ya nek kampung-kampung nggih wis belah situ ae kok gawe sarapan meneh wis mari sholat wis mateng iki haram ya kan kaya takon sing ngene iki Mang ya kan ya ya kalau yang begitu haram. Kalau yang antum tadi apa? Seperti saya tadi ya. Saya pernah lihat di belakangnya YN, dia habis sembelih kurban itu dimasak terus baru dibagi. Nggak apa-apa ya. Asalkan penyembelihannya itu setelah sholat itu teknis ya. Ya kalau ada yang mateng sebelum bagi, berarti yang masak top itu. Ya. Iya top. Aku mari setengah mateng nggak enak lah. Mari mangan untuk protol loro. Kayak tambahan kuai. Ada lagi? B, takkan B. Apa B? Kalau korban untuk orang mati, ya saya kurban sapi tak niati untuk bapak saya yang almarhum. Itu semua ulama membolehkan, semua ulama kecuali mazhab Syafi'i. Kecuali apa? Ya, semua ulama. Antum coba browsing Ustaz Adi Hidayat, Ustaz apa? Ya, semua sepakat bahwa bolehnya berkurban untuk orang yang sudah kecuali mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Syafi'i itu mensyaratkan jika si mayat itu dulu pernah wasiat. Dan wasiat itu dia meninggalkan harta. Maka kurbannya diambil dari hartanya si mayit tadi. Le aku lek mati le tolong le ya. Tukono sapi sing gede le wasiatku. Ya, tapi dia enggak ninggalkan apa-apa. Waduh cak ya gak iso. Mati tambah ngatune kanyap.
Saya utangmu saya sangus. Ya, dia wasiat dia punya harta baru. Jadi itu hanya mazhab Syafi'i ya. Bahkan kalau Imam Nawawinya memutlakan boleh itu kurban untuk orang yang sudah di kalangan mazhab Syafi'i pun juga berbeda pendapat. Tapi kalau jumhur maka dia boleh berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Lebih tepatnya ya dalam YouTube aja Gus Wahid berkurban untuk yang sudah meninggal. Ojo jegidek kayak ngene wah. Subscribe. Siap. Mosok jek 300 ayah sak. Wis merong wulan dari 300. Tak bacakan aja. Ini penting ya Mas. Mencermati dengan seksama dinamika terkait rancangan RUU HIP. Maka kami Dewan Pimpinan MUI Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Kota se-Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap berikut ini. Ya, kalau saya kan pilihan terakhir ini saya diberi amanah Ketua MUI Kabupaten Bidang Hubungan Ulama dan Umarok. Ya, Kabupaten Malang ya. Hubungan Ulama dan Umarok. Iki autek kan ketua jam. Larang iki jak ngawur. Gak sembarangan iki sam. Kalau Malang kan cuma 5 provinsi, Batu 3, kabupaten 34. Ketuane sapa sam? Ketuane Hubungan Ulama dan Umarok itu siapa? Wani jambal umak-umak kamu. Lah iya yo dadi walik sak. Muni apa jenenganipun ngono lho. Muni apa jenenganipun ngono lho ngawur kon. Kakak guyon gak apa-apa. Bahwa Pancasila dan rumusannya telah ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah rumusan final sebagai falsafah dan dasar negara. Ya, yang merupakan norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi bagian tak terpisahkan dari 4 konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Kok kakean rek iki. Di fotokopi aja yo. Kopine aja wis untuk berlang ya. Wis pokoknya kita tolak, setuju? Kamu harus setuju semua, kita tolak, setuju? Takbir. Nih soalnya ya kakean ya. Setengah kaget kok, setengah luwe barang. Wis pokoknya ditolak lah Sam ya. Engko kon tak tinggal di sini fotokopiin ya Mas ya. Apa dibaca Mas Iwan? Apa? Siapa bantu baca? Fotokopi ya. Pokok cok gelem tak ini bahaya. Ya. Bahaya ya. Jangan sampai karena nanti di sana itu dihilangkan itu Mas. Apa Mas? Yang pelarangan apa? Komunis itu ya, TAP MPRS nomor piro sih Mas ya. Wis pokoke tahun 65 itu Sam, dihilangkan. Jadi nanti akan bahaya. Ya. Dan lucu ini RUU HIP ini waktu itu sidangnya itu lewat Zoom. Utujas. Nah, mana ya soalnya ngene kabeh Sam, serius. Apa iki ya? Bahaya kan, bahaya. Jadi makanya sampean ikut kan, ya, dengan tetap menjaga kerukunan, ya. Jangan sampai ada adu domba, tapi wajib ditolak, nggak perlu dibahas lagi. Ya. Alhamdulillah perkembangannya ini ya semua calon-calon yang di DPR di sana mengerucut untuk menolak. Demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya. Terus diberi kita tunggak mudah-mudahan penjual rumah, penjualan
bisnisnya diberi lancar oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan warzuqna halalan wasi'an. Allahumma hdina dibna wa atibna wa hdina jami'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umumnya diumumkan apa? Ambil kotak diumumkan mau ambil kotak apa? Diumumkan apa Gus? Dia apa acaranya apa? Sudah kan ambil. Ya, sudah ada tok di anu lah. Mari